Teman-teman pendidik, pernah nggak sih merasa kalau kurikulum kita sekarang ini kok kayaknya lebih banyak kejar hafalan ya? Nah, ada kabar baik. Sebuah panduan baru untuk tahun 2025 siap mengubah semua itu. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja ide-ide besar di balik panduan pembelajaran dan asesmen yang baru ini. Pertanyaan ini, jujur aja, mungkin jadi pertanyaan kita semua kan? Gimana caranya kita menyiapkan murid-murid kita untuk dunia yang berubahannya? Wah, cepat sekali. Panduan baru ini sebetulnya mencoba menjawab tantangan itu dengan sebuah pergeseran yang fundamental. Fokusnya bukan lagi tentang apa yang kita ajarkan, tapi tentang bagaimana kita membekali mereka supaya jadi pembelajar seumur hidup. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih perlu ada revisi di tahun 2025? Jawaban singkatnya, ini semua tentang perbaikan implementasi di lapangan. Nah, ini dia jantung perubahannya. Kita mau bergerak dari target murid tahu apa menjadi murid bisa apa. Jadi ini bukan sekedar polesan kurikulum lama ya, tapi benar-benar mengubah tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Fokusnya sekarang adalah kompetensi. Oke, pertanyaannya, gimana caranya? Jawabannya ada di satu konsep inti dalam panduan ini, yaitu pembelajaran mendalam. Yuk, kita cari tahu apa sih maksudnya. Jadi, apa sebetulnya pembelajaran mendalam itu? Ini menarik banget. Panduan ini menggambarkannya bukan sebagai sebuah metode kaku, tapi sebuah pendekatan yang holistik. Coba bayangkan sebuah proses belajar yang melibatkan seluruh diri murid, mulai dari pikiran, hati, rasa, sampai gerak tubuhnya. Lengkap. Filosofi ini ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, berkesadaran, tujuannya agar murid jadi pilot dalam proses belajarnya sendiri. Kedua, bermakna, supaya ilmu itu nggak cuma di awang-awang, tapi membumi dan bisa dipakai di kehidupan nyata. Dan yang terakhir tapi penting banget, menggembirakan. Karena kita tahu, murid yang termotivasi adalah murid yang belajarnya paling efektif. Nah, dalam prakteknya nanti, murid akan melewati 3 pengalaman kunci ini. Mereka akan memahami dengan membangun pengetahuannya sendiri, bukan disuapi. Lalu, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk memecahkan masalah-masalah real. Tapi, kuncinya ada di langkah terakhir, merefleksi. Disinilah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Saat mereka melihat kembali prosesnya. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis di bagian 3. Pola baru dalam perencanaan. Prosesnya sebenarnya bisa kita bayangkan seperti merencanakan sebuah perjalanan. Langkah pertama kita analisis dulu tujuan akhirnya. CP, anggaplah ini kota yang mau kita tuju. Lalu, kita tentukan titik-titik pemberhentian spesifik di sepanjang jalan, TP. Dan terakhir, baru deh kita rancang rute perjalanannya, ATP. Jelas dan logis banget kan? Kita lanjut ke bagian 4, asesmen. Coba lupakan dulu bayangan ujian sebagai ajang penghakiman. Panduan ini melihat asesmen sebagai sebuah kompas pembelajaran. Wah, saya suka sekali metafora ini. Asesmen itu bukan lagi kayak mistar pengukur untuk ngejudge, oh kamu sudah sampai sini. Bukan. Sekarang, asesmen itu jadi seperti kompas yang kita dan murid gunakan bersama-sama untuk memastikan kita semua menuju ke arah yang benar. Pergeseran yang luar biasa. Bedanya sangat mendasar. Kita pindah dari fokus ke asesmen sumatif di akhir, yang seringkali cuma menghasilkan nilai, ke asesmen formatif yang berjalan terus-menerus. Tujuannya bukan lagi menghakimi, tapi memberi umpan balik supaya proses belajarnya jadi lebih baik lagi. Jadi ini semua tentang perbaikan, bukan sekedar penilaian. Oke, sekarang saatnya menyatukan semua kepingan puzzle ini. Gimana sih semua ini bekerja di dalam kelas? Kita masuk ke siklus belajar yang baru. Nah, ini ide kuncinya. Proses belajar mengajar itu bukan jalan lurus dari titik A ke titik B, dari mulai ke selesai. Bukan, ini adalah sebuah siklus yang hidup, yang terus berputar, di mana setiap bagiannya saling terhubung dan membuat prosesnya terus jadi lebih baik. Begini siklusnya beraksi. Kita merencanakan, lalu kita melaksanakan di kelas. Selama pelaksanaan itu, kita terus melakukan asesmen untuk melihat progres. Dan disinilah keajaibannya. Hasil asesmen tadi itu jadi bahan bakar untuk refleksi dan umpan balik. Nah, hasil refleksi ini kemudian menginformasikan perencanaan kita selanjutnya. Lingkarannya nyambung dan pembelajarannya jadi sangat adaptif. Dan pada akhirnya, semua ini kembali lagi kepada kita, para pendidik. Bagian 6, peran Anda dalam mewujudkan semua perubahan ini.
Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari keseluruhan panduan ini. Kata kuncinya adalah fleksibilitas. Ini bukanlah resep kaku yang harus diikuti langkah demi langkah. Anggap saja ini sebagai seperangkat alat yang memberi kita, para pendidik, kebebasan untuk merancang pengalaman belajar yang paling pas dan paling baik untuk murid-murid kita. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi lebih ke apa yang bisa kita ciptakan. Panduan ini sudah memberikan kerangkanya, sudah memberikan kebebasannya. Nah sekarang, inovasi pembelajaran apa yang akan Anda bawa pertama kali ke dalam kelas Anda?